Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Statistika bersama saya Nur Sarifah ini. Kali ini kita akan mengulas mengenai analisis korelasi, yaitu analisis korelasi produk momen atau korelasi Pearson. Oke, apa itu korelasi produk momen? Korelasi produk momen atau korelasi Pearson ini adalah uji statistik yang digunakan untuk menyatakan hubungan atau asosiatif yang bersifat timbal balik. Ya, yang bersifat timbal balik untuk yang memenuhi tiga prasyarat asumsi dasarnya terpenuhi. Jadi ini jenis yang parametrik. Ya, contoh bentuk pertanyaan yang termasuk hubungan asosiatif timbal balik adalah semakin tingginya motivasi maka semakin tinggi pula prestasi, dan ini berlaku sebaliknya, semakin tinggi prestasi maka motivasi juga akan meningkat. Oke, untuk korelasi produk momen atau Pearson ini dinyatakan bilangan 0 sampai plus 1. Kemudian 0 sampai min 1. Jika mendekati plus 1, maka hubungannya kuat. Jika mendekati 0, berarti hubungan atau korelasinya lemah. Jika korelasi positif, maka hubungannya positif sempurna. Jika negatif 1, berarti hubungannya negatif sempurna. Oke, ini adalah rumus dari korelasi produk momen, yaitu RXY, di mana angka indeks korelasi produk momen adalah N dikali sigma X1 X2 dikurang sigma X dikali sigma X2 per akar dari N dikali sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dikali N kali sigma X2 kuadrat min sigma X2 dikuadratkan. Oke, untuk pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis perlu diperhatikan kriteria berikut. H0 akan diterima jika R hitungnya kurang dari R tabel, sedangkan H0 akan ditolak jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Oke, di sini ada contoh suatu penelitian kuantitatif mengenai hubungan kemampuan penalaran kemampuan mengarang argumentatif mahasiswa FAI dengan hipotesis bagi berikut. H0 tidak ada hubungan yang signifikan antara kemampuan penalaran mahasiswa terhadap kemampuan mengarang argumentatif. HA-nya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan penalaran mahasiswa terhadap kemampuan mengarang argumentatif. Oke, berikut adalah tabelnya. Di sini X1 adalah kemampuan penalaran, kemudian X2 adalah kemampuan mengarang. Oke, tabel berikutnya, kolom berikutnya yang kita buat adalah X1 kuadrat. Jadi 80 dikuadratkan dapat 6400. Sebelahnya X2 dikuadratkan. Diambil dari kolom 2, 80 dikuadratkan dapat 6400. Kemudian X1 dikali X2, 80 dikali 80 yaitu 6400. Masing-masing kolom ketiga, keempat, dan kelima dijumlah. Maka akan kita dapatkan sigma X1 kuadrat 96193, sigma X2 kuadrat 94435, dan sigma X1 X2 adalah 95258. Oke, kita hitung dengan menggunakan rumus, kemudian nanti akan diperoleh R hitungnya adalah 0,9615 ya. Dengan menggunakan derajat bebas, di sini adalah derajat bebas N dikurang 1 dengan N20, maka 20 responden dikurang 1 adalah 19. Menggunakan R tabel dengan taraf signifikansi 5% dan 1%. Untuk yang 5% mendapatkan hasil 0,575 dan 1%. 1% 0,575 dan 5% 0,456. Kita lihat ini adalah R tabelnya. Jadi untuk yang 5% kita ambil yang 19 tadi adalah derajat bebasnya alfa, yaitu 20 dikurang 1 ya, derajat bebas. Kemudian yang 1% 20 adalah 0,575. Kesimpulan, dengan alfa 0,05 di sini 0,456 dan alfa 0,01 atau 1% 0,57, ini masih lebih kecil atau R hitung kita lebih besar daripada R tabel. Nah, maka kesimpulannya adalah yang diterima adalah HA, yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara kemampuan penalaran terhadap kemampuan mengarang argumentatif mahasiswa. Oke, di sini ada contoh soal hasil skor dari tes kemampuan praktikum biologi dengan prestasi belajar biologi materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Silakan buat pengujian hipotesisnya dan kesimpulan penelitiannya. Berikut adalah soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.